Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan beribadah bersama-sama. Anak-anak sudah siap? Siap, Bi. Oke, hebat. Nah, sekarang kita angkat pujian sama-sama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, Dengar Dia Panggil Namamu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami semua anugerah yang sangat luar biasa. Karena sampai hari ini, kalau kami masih ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk nafas hidup. Biarlah di pagi hari ini kami boleh pergunakan tubuh yang Tuhan anugerahkan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan sendiri. Bapa, di saat ini kami mau mengawali seluruh aktivitas kami dengan memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Sebentar juga kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati agar setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu dapat berkenan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yenti. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa.
Salam sehat buat kita semua pada pagi hari ini ya. Berjumpa lagi dengan Miss Yenti. Hari ini Miss Yenti akan bagi firman Tuhan tentang satu tokoh Alkitab yang hidupnya sudah pada pertobatan, hidupnya hati yang mencintai Tuhan, dan dia adalah Timotius. Tapi sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan, mari berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau memelihara hidup kami hingga sampai hari ini. Kami bersyukur kami masih didampingi oleh mama papa yang hebat, orang tua wakil Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang banyak yang mencukupi hidup kami, dan kami kembalikan ucapan syukur kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan tentang Timotius. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, anak hebat, sekali lagi hari ini kita belajarnya tentang Timotius. Tentang siapa? Timotius ya. Kita akan baca ayat Alkitabnya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Sinti akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak hebat, firman Tuhan ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius adalah satu tokoh Alkitab yang dapat kita teladani, yang dapat kita tiru, yang dapat kita contohi. Karena di masa mudanya, kalau tidak salah umurnya 14 atau 13 atau 15 tahun, dia sudah bertobat. Dia terima Yesus secara pribadi dan dia mau hidup menurut aturan-aturannya Tuhan. Nah, anak-anak hebat, Paulus menasihati agar hidupnya bertumbuh terus di dalam iman percaya kepada Yesus. Oke, Paulus kasih tahu kepada Timotius, Timotius harus rajin membaca Alkitab. Sekali lagi, Timotius harus rajin membaca Alkitab. Karena dalam membaca Alkitab ada 4 hal yang akan mengubah hidup kita. Yang pertama, anak-anak hebat, tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita. Ya, sekali lagi bermanfaat untuk mengajar kita. Yang kedua, tentang menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, kalau kita rajin baca Alkitab, ini nasihat Paulus kepada Timotius, akan bermanfaat sekali. Yang pertama, untuk mengajar kita mengetahui hal-hal yang benar yang Tuhan mau, untuk menyatakan kesalahan. Yang baik itu seperti apa yang kita lakukan, yang tidak baik itu tidak boleh dilakukan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, anak-anak hebat, saat Timotius bisa melakukan semuanya ini, Timotius akan mendapat 4 poin penting yang akan mengubah hidupnya, sehingga ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Artinya hidupnya terus-menerus akan baik ya, anak-anak hebat. Oke, nah anak-anak hebat, firman Tuhan di pagi hari ini bukan saja disampaikan kepada Timotius. Kalau Timotius bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, demikian kita juga akan menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan kalau kita rajin membaca Alkitab. Oke, sekarang Miss Yenti mau tanya, siapa yang setiap hari di rumah baca Alkitab? Angkat tangan. Saya Miss. Iya. Oke, Miss Yenti membangun kita semua. Mari kita ambil komitmen setiap hari baca Alkitabnya 1 pasal. Nah, Miss Yenti kasih contoh 1 pasalnya nih. Ini pasal yang keempat ya, dalam 2 Timotius pasal 4 nih. Ini 1 pasal. Jadi kita ambil komitmen dalam
satu hari itu satu pasal kita baca Alkitab, supaya akan mengubah hidup kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Oke, ayat selanjutnya. Kenapa Miss Yanti kita harus baca Alkitab? Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya makan ikan, makan sayur, makan nasi, makan buah-buahan, tapi manusia harus menikmati yang namanya firman Tuhan. Jadi tubuh rohaninya harus dikasih firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Apalagi Miss Yanti, kalau kita baca Alkitab terus, kita akan bertumbuh di dalam iman dan mendapat keselamatan dari Allah. Kita dapat baca itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayo kita belajar lari cepat-cepat mengejar keselamatan daripada Tuhan. Hanya dengan apa? Dengan iman, yaitu membaca Alkitab. Ya anak-anak hebat, kalau di rumah misalnya Miss Yanti kadang saya lupa. Oke, kadang Miss Yanti rasa malas, kadang kelelahan. Oke, kejar, lepaskan semua ini tuh, lalu ambil komitmen baca Alkitab satu hari satu pasal. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dan Miss Yanti percaya kalian akan bisa melakukan seperti Timotius, ya. Nah, anak-anak hebat, sekian firman Tuhan di pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik dengan segala sesuatu Engkau ciptakan untuk kami, dan kami menikmati kasih-Mu yang sangat besar melalui kesehatan orang tua maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang Engkau ciptakan, yang Engkau berikan juga bagi kami. Kami selalu bersyukur dan mengembalikan puji syukur kami untuk Engkau. Dan kini kami akan membangun komitmen dengan Engkau, yaitu membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membantu kami agar kami menjadi anak-anak hebat yang akan rajin membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak hebat, itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Yanti. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, boleh menjadikan kita anak-anak yang lebih taat, lebih dengar-dengaran kepada mama papa, guru-guru, bahkan kepada Tuhan Yesus. Oke, untuk menutup ibadah kita di hari ini, nah kita angkat pujian sama-sama lagu Aku Diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karena atas penyertaan-Mu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami mau akhiri ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya